Ya, berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi di Market Review pada perdagangan tanggal 29 September 2020. Hari ini marketnya ternyata koreksi ya, dan kita sudah prediksi untuk kemarin mengenai pergerakan hari ini. Seperti saya katakan sebelumnya, di Market Review pada perdagangan tanggal 28, ya saya sudah katakan bahwa ini posisi candle sudah terpentok dengan selendang ya, dan dia tidak mampu untuk masuk ke dalam selendang, dan candlenya juga ada posisi kurang baik ya, dan hari ini dia ternyata berwarna merah tua dan koreksi cukup dalam ya, 0,6%. Dan tadi pagi juga sebenarnya kita sudah briefing juga, saya sudah briefing ke teman-teman di grup VIP bahwa saya katakan bahwa walaupun posisi kemarin di GI kan ditutup bagus ya, hijau, Dow Jones hijau, tapi ternyata Edo-nya minus, dan saya katakan masih ada potensi untuk koreksi karena kemarin nggak mampu naik ke atas selendang. Itu yang buat saya jadi warning, hati-hati ya. Dan satu lagi, ketika jam 10-an, transaksinya itu jam 9, mendekati jam 10 ya, transaksi itu kecil, dan saya lihat, wah kok kayaknya gelagatnya kurang baik gitu. Dan potensi untuk longsor cukup besar. Dan sebelum itu kita sempat profit. Nah, sebelum kita sempat profit dan cukup besar ya profit kita. Ketika saya kasih alarm itu, banyak yang taking profit ya, banyak yang taking profit. Jadi kita merealisasikan keuntungan yang kita sudah dapat. Seperti saya katakan sebelumnya, ketika kita di waktu market seperti ini, jangan set target terlalu tinggi ya. Kita sebaiknya set target yang konservatif saja. Deposito berapa sih per tahun? Jadi kita kalau bisa dapetin itu dalam beberapa hari, harus kita syukuri ya. Deposito itu ada di level 3,75 sampai 4,5 sekian ya. Range-nya, semakin besar banknya biasanya semakin kecil bunganya. Dan kalau Bapak Ibu bisa dapetin di range itu saja, itu udah bagus banget gitu ya, di antara 3,75 sampai 4,25. Tapi kalau Bapak Ibu bisa dapat di atas itu sampai 8%, bahkan saya di deal dan pure bisa sampai belasan persen, udah bahagia banget. Jadi kita stay low aja, saya conserve, stay defensive aja, playing defense. Jadi saya bilang sama teman-teman tadi, kita playing defense aja deh, jangan full attack. Jadi ketika pagi-pagi lihat yang hijau, biasanya kan kita semangat nih, wah buy, tapi kita defensif aja. Saya bilang kita nggak usah terlalu agresif. Jadi ketika saya kasih kode begitu, ya, jualan semua teman-teman, profit taking. Kita pagi-pagi sudah sempat profit taking dan dapat momentum. Beberapa tadi sempat serok base ya di harga 27.300, 27.400. Jadi itulah salah satu benefit dari grup VIP, Bapak Ibu. Jadi di grup VIP kita saling reminder, saya memberikan pengarahan kondisi market seperti apa, dan kalau sampai ada signal buy atau signal sell kita berikan. Jadi, tapi keputusan tetap ada di tangan Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu yang beli jual sendiri. Kita hanya membimbing, memberitahu, analisa opini, memberi opini saja. Kondisi market itu seperti apa. Dan hari ini market asing membukukan net sell sebesar 341,9 miliar ya, dan pemberat indeks ada di sektor aneka industri dan basic industry. Aneka industri sendiri minus 2,33% dan basic industry minus 1,17%. Dan saham-saham big cap yang jadi pemberat indeks ada di Astra International minus 3,59%,
Nah, Sharon Pokpan minus 2,94% dan Bank BRI minus 1,62%. Tapi jangan berkecil hati, untuk yang BRI ini udah masuk area support, jadi Bapak Ibu silakan, bagi yang mau beli silakan. Sebelum saya mengulas market lebih jauh, saya mengajak Bapak Ibu untuk bagi yang belum atau bagi yang baru nonton video saya ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika saya memberikan video ulasan Bapak Ibu ada notifikasi nanti yang datang muncul di smartphone atau di gadget Bapak Ibu. Dan biasanya saya berikan itu pagi sebelum market buka. Untuk member VIP kita kasih privilege ya, kita kasih privilege selesai video ini dibuat langsung saya berikan ya. Jadi malam sebelum market buka kita sudah atur strategi dulu. Waktunya lebih panjang untuk diatur strategi. Dan salah satu benefit untuk grup VIP adalah videonya banyak. Saya selain video market saham, review ulasan saham ini, saya ada juga yang per segmen. Jadi per sahamnya aja ada 20 saham yang kita ulas setiap hari. Dan itu saya nggak rilis ke publik ya, kita untuk VIP saja. Untuk publik saya berikan rekomendasi kondisi ulasan market umum dan ada beberapa yang saya kasih pandangan mengenai saham ini layak beli atau masih layak untuk di hold atau untuk menabung dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja untuk analisa minggu ini ya untuk chartnya. Nah, yang ini ada di chart nih Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat. Composite ya, saya tadi cek BNI. Nah, composite seperti Bapak Ibu lihat kemarin tanggal 28 dia terbentur selendang ya, dan hari ini turunnya cukup dalam ya, bahkan tadi hampir 1%-an. Sekarang ditutup di 0,6% ya. Menurut saya masih oke ya, tapi waspadai ini karena momentumnya tekanan jualnya masih cukup besar ya, selendang juga menukik ke bawah. Jadi itu agak riskan menurut saya. Untuk Selasa Rabu besok ya, kita coba cermati level support dari IHSG ya, akan bergerak di level ini. Kita coba lihat apakah dia bisa tertahan di level ini ya. Ini nggak ada skalanya, jadi kira-kira saja. Jadi saya lihat kalau dia bisa tertahan dan besok bisa berbalik arah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat cut loss tadi, masih galau, masih ragu-ragu, nah boleh dipertimbangkan untuk sell on strength. Yang maksudnya sell on strength gimana? Mumpung menguat jual sebagian demi sedikit ya. Syukur-syukur jualnya posisi untung. Tadi teman saya ada yang pagi-pagi, Pak, saya INAF dan KF lepas sekarang nggak? Sebenarnya loh, lepas, ini kesempatan. Jadi pagi-pagi sempat lepas dulu. Dan begitu sempat jualan, sahamnya ambrol. Jadi pagi-pagi kita pada sell on strength tuh. Jadi mumpung masih profit, kita pada jualan dulu tadi. Oke, ini secara composite ya. Ini yang dimaksud dengan composite adalah indeks saham gabungan, yang artinya di dalam satu bursa perdagangan saham di Indonesia yang terdiri dari kira-kira 700-an saham, hampir 700-an saham. Semua dikelompokkan jadi satu dan indeks itu namanya ini composite itu. Jadi indeks composite ini adalah indeks gabungan semua yang ada di bursa, dan tentu saja harga ini tidak mencerminkan kondisi total bursa karena di dalam bursa sendiri yang mempengaruhi ini adalah bobot transaksinya. Jadi yang transaksinya besar yang akan
menentukan pergerakan harga. Pada dasarnya, peluang masih ada nggak untuk di sektor di bursa saham? Banyak. Seperti Bapak Ibu lihat, tadi kita profitnya cukup banyak ya. Nah ini, kita profitnya cukup banyak. Kita profit di Bull, ya Bull juga masih oke. Unilever tadi sempat taking profit, pada beberapa teman taking profit. Di tengah kondisi pandemi, taking profit di Unilever. Posisinya lumayan lagi dapat profit 2%-an. Untuk sekelas Unilever itu bagus banget, karena apa? Bobotnya besar. Jadi Bapak Ibu kalau tradingnya dengan dana yang besar, saham Unilever itu oke banget, cocok banget. Kemudian di beberapa emiten, contoh Pure sampai akhir perdagangan ditutup keren banget ya, itu keren banget. Saya sendiri masih profit sekitar 24%-an lah, 25%-an, saya lupa persisnya. Tapi lumayan banget. Dan tadi udah sempat beberapa sudah kita ada jual, Jasa Marga juga sempat jual, banyak yang sudah sempat jual lah. Praktis sudah nggak banyak sih, dan saya saat ini lagi mengincar saham-saham mana aja ini yang layak kita beli. Dan kayak begini sih, kondisi kayak gini mungkin kita sebaiknya langsung ke emitennya aja, karena secara sektoral juga kurang bergairah ya. Saya bahas sektoral sekilas saja ya. Contoh Agri, bagaimana dengan Agri? Ya, Agri ini posisi masih di bawah tekanan ya, chartnya belum nongol. Nah, ini Agri masih kepentok V-line ya, dan saya melihat Agri ini posisinya masih not good ya. Jadi untuk sementara kita jauh-jauh dulu dari sektor Agri ya. Banyak sebenarnya sektor yang saya lihat juga masih belum oke. Yang komoditas berikutnya adalah mining. Nah, mau mencoba jebol V-line tapi gagal ya. Pada dasarnya caranya sih mendingan ya, much better. Terus finance nggak usah ngomong lah, finance ya. Posisinya sama kayak IHSG. Coba aja Bapak Ibu cek, finance ini sama composite sama. Artinya apa? Saat ini di tengah kondisi market yang sepi, saat ini marketnya sepi loh. Transaksinya kecil. Jadi yang transaksi jumbo itu ada di finance, dan perhatikan, mirip, candlenya mirip, 2 hari ini mirip sekali. Finance, terus consumer, yang besar-besar dulu. Nah, mirip juga ternyata consumer. Lalu basic industry. Sama semua ternyata kan. Miscellaneous industry. Terus infrastructure. Lumayan ya, masih parah. Properti mendingan nih, properti ini. Kemudian trade. Ya, ini. Jadi secara sektoral masih not oke ya. Jadi Bapak Ibu fokus di sahamnya aja. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu punya sistem, punya support sistem ya, yang mana Bapak Ibu bisa mencari peluang di saat-saat seperti ini. Saya justru punya pengalaman unik. Pengalaman unik itu apa? Justru ketika kondisi market lagi down, saya justru malah profit saya malah bertambah. Aneh kan? Malah dapat lumayan banyak malah. Kenapa? Karena fokus saya nggak banyak. Saya hanya fokus sama saham-saham yang sedang trending. Itu aja. Jadi saya bisa dapat peluang jauh lebih banyak. Ketika ini hijau, ya udah tinggal ke sana aja. Jadi hukum ada gula, ada semut itu benar, itu pepatah itu benar banget. Di saat yang lain merah dan ini ada satu yang hijau, dikerubutin nggak? Langsung semua orang kerubutin, dihajar semua, dan naiknya momentumnya lebih bagus. Ya, untuk besok saya akan ulas beberapa
Nah, tapi beberapa ini posisinya lagi down ya, lagi koreksi, dan saya minta kematangan Bapak Ibu berpikir. Jadi nggak langsung buy, langsung serok gitu, enggak ya. Jadi kematangan berpikir untuk menunggu. Nah, untuk menjadi seorang trader, salah satu skill yang harus Bapak Ibu kuasain adalah menunggu. Itu nggak gampang. Nggak segampang kita ngomong bahasanya, tunggu gitu. Wait ya, sabar gitu. Nggak gampang. Tangan itu gatel pengen segera buy. Itu bahaya sekali. Jadi buying impulsif. Jadi saya sangat-sangat tidak rekomendasi kalau Bapak Ibu punya trading system yang mengajarkan mengenai buying impulsif. Nggak boleh. Kita harus punya sistem yang punya bibit-bibit bobot yang bisa menganalisa ketika dia sedang downtrend dan kita buy dengan kondisi yang risk and reward-nya 1:2 setidaknya. Jadi kalau minus 10%, kalau profit kita harus dapat setidaknya 20%. 1:2. Kalau cut loss-nya minusnya 5%, kalau profit dapatnya 20%. Itu ideal banget 1:2. Tapi kalau terpaksa kayak kondisi saat ini, Bapak Ibu tetap mau trading, 1:1 itu udah paling minim. 1:1. Jangan kebalik. Jadi Bapak Ibu cut loss-nya di level 5%, profit 5%, oke, jalanin. Kalau dirasa masih mampu kayak gitu, dilihat chartnya oke, bisa jalanin. Jangan kebalik, cut loss-nya 10%, profitnya 5%. Setiap kali trading, cut loss-nya 10%. Ketika profit yang diambil cuma 5%, kapan untungnya? Nggak untung itu rugi, itu jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Oke, ada beberapa emiten yang saya akan ulas. Salah satunya adalah JAS. JAS, kemeja JAS. Nah, ini oke ya. Walaupun begitu, harap cermati transaksi 20 harinya masih di bawah sedikit. Harusnya minimum 10 miliar, ini 9 miliar ya. JAS ini besok kalau dia masih bisa candlenya biru tua, itu menarik sekali untuk diperhatikan ya. Kapan boleh beli? Kalau JAS bisa di atas harga 122 ya. Jadi kalau JAS masuk di level 125 dan stabil, nggak naik turun, Bapak Ibu boleh spek buy. Yang dimaksud dalam spek buy itu apa? Masuknya minimal 5 kali dalam satu hari. Jadi kalau Bapak Ibu punya dana 5 juta, setiap kali entry berapa? 5 kali 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus sampai akhirnya 5 kali. Kalau ternyata turun, belum sampai Bapak Ibu masuk 5 kali, tapi udah terbaca turun, ya sudah. Berarti apa? Stop belanjanya. Jangan di average down dengan uang 5 itu. Jangan. Stop. Nggak boleh average down. Ya. Untuk saham-saham seperti ini, jangan lakukan itu. Kalau orang namanya average down itu, kalau Bapak Ibu pernah nonton film yang olahraga ekstrim atau apapun itu kan bisa ada keterangannya. Don't do it at home, jangan lakukan di rumah. Lakukan dengan resiko yang Bapak Ibu harus tahu resikonya seperti apa. Gitu ya. Oke, itu JAS. Kemudian ada MDKA. MDKA kayaknya oke. Ya, ini MDKA. Ini juga sama. Ini posisinya saat ini sedang koreksi dan belum mampu naik ke atas skyline. Kalau saya simple, kalau kondisi Bapak Ibu lihat seperti ini nih, tunggu dia naik ke atas skyline. Ketika dia naik ke atas skyline, bam, silakan. Yang skyline yang mana? Skyline itu loh, yang putus-putus dari putus-putus biru. Jadi kalau dia bisa mampu naik ke atas skyline, silakan. Itu MDKA. Selain MDKA, ini dua yang posisinya masih kelihatan oke. Nah, saya sekarang mau kasih emiten yang cenderung saat ini posisi di support. Jadi ini menurut saya risk and reward-nya oke banget ya. Salah satunya adalah Indofood. Indofood tertahan di V-line, bisa begini gitu loh, 2 hari berturut-turut ditahan di situ. Besok kalau dia tidak jebol V-line, ya
kalau candlenya mulai bisa naik di atas V-line, silakan Bapak Ibu mulai masuk bertahap. Baru boleh nambah kalau dia bisa di atasnya skyline ya, baru boleh nambah. Sementara menambahnya dalam arti gini loh, kita masuk bertahap, namanya Bapak Ibu udah alokasi 5 juta hari ini untuk hari Rabu, saya masukin 5 juta, ya udah dalam satu hari itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, kan pasti kepengen nambah dong. Kalau mama ternyata profitnya naik, udah profit nih 5 juta, tadi kemarin udah masuk 5 juta, ini kepengen masuk lagi. Nah, jadi uangnya lain lagi nih. Mau nambah dengan uang yang berbeda, uang yang baru gitu. Nah, itu tunggu dia di atasnya skyline dulu. Baru confirm yuk kita masuk lagi yuk, tambah dana lagi. Nah, itu di atas skyline baru oke. Itu ini Indofood ya. Selain Indofood ada satu emiten sudah cukup lama saya jarang ulas maksudnya. Wika. Ini jarang sekali saya sebut-sebut, jarang. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya. Dia itu bolak-balik ketahan selendang ambiar. Naik mau ke selendang ambiar, mau ke selendang ambiar. Sempat tembus ambiar, ambiarnya lebih parah malah. Dan sekarang ini dia mau ketemu selendang, turun lagi. Saya nggak bilang ambiar. Tapi dia tertahan di selendang juga. Nah, saya akan coba melihat besok kalau dia bisa di atas selendang. Kalau dia bisa di atas selendang, saya akan spek buy dengan target saya skyline. Kalau bisa naik ke atas skyline ini, saya akan beli lagi. Wika, silakan dicermati untuk buy on weakness. Udah lama loh, ya kita nggak trading di sektor ini. Terus satu lagi adalah Bank BRI. Bank BRI ini juga layak untuk dicermati karena posisinya di level 3.000-an. Level 3.000-an silahkan Bapak Ibu nawar. Kalau jebol level 3.000, di bawah 3.000 itu ya saya rasa stop beli. Kalau mau jual dulu boleh. Nanti kita share di bawahnya lagi. 3.000 menurut saya saat ini adalah batas psikologisnya Bank BRI. Ya, semoga ditahan di level 3.000 ini. Tadi sudah ada JAS, MDKA, Indofood, Wika, dan BRI. Total sudah ada 5. Sudah ada 5 ya. Cukup untuk hari ini. Jadi kalau saya kasih 10 bingung. Pak Erwin dari 10 milih yang mana? Nah kan bingung. Atau kalau saya kasih 30, bisa nggak? Bisa. Tapi nanti bingung. Dari 30 pilih yang mana? Enak kan ini 5 aja. 5 saja, cukup 5. Pernah rekor, saya kasih 5. 5 besok trending semua. Kebetulan. Itu bejo namanya. Nah, kalau dari 5 yang trending 3, ya sudah oke. Berarti saya pemilihan saham saya sudah cukup benar ya, setidaknya 60%. Tapi kalau dari 5 benar 2, ya oke lah gitu, masih 40%-an ya. Dan pilih itu kan nggak susah, kelihatan. Oh, yang 2 ternyata hijau. Ya udah trading 2 itu aja, yang 3 singkirkan. Nama juga rekomendasi. Belum tentu pasti jalan semua, betul kan? Oke, itu dulu dari saya. Semoga besok marketnya bisa rebound ya. Walaupun saya prediksi market ini downtrend, tapi hati kecil juga sedih juga kalau lihat kondisi marketnya jelek. Oke, sampai jumpa di esok hari Bapak Ibu. Jangan lupa sekali lagi dukung channel ini dengan membagikan kepada teman-teman. Dan bantu saya dengan cara like dan subscribe channel YouTube ini, winnerstocks.indonesia. Dan tidak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman yang melakukan aktivitas di luar, gunakan masker, social distancing, dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Sayangi keluarga, diri Anda sendiri, dan lingkungan Anda. Sampai jumpa semuanya. God bless.